Salve sahabat Katolik keren, kabar duka datang dari Palestina. Melansir dari Vatican News, pada tanggal 17 Juli 2025, Israel menyerang bangunan Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus, Gaza, Palestina. Ini merupakan satu-satunya bangunan Gereja Katolik di Gaza, Palestina. Serangan yang terjadi pada pagi hari itu menyebabkan sebanyak 3 orang harus kehilangan nyawa mereka. Beberapa umat diantaranya terluka, termasuk pastor paroki Gaza, yaitu Pastor Gabriel Romanelli. Berita ini lalu menyebar hingga ke seluruh umat Katolik dunia. Mengetahui hal ini, Patriarkat Latin Yerusalem, yaitu Kardinal Pizzaballa, menghimbau agar para pemimpin bangsa dunia bersatu untuk menyuarakan perdamaian bagi Israel dan Palestina. Kardinal Pizzaballa menjelaskan bahwa bangunan gereja hancur bermula dari sebuah tank milik Israel menghantam bangunan gereja. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel menyesal telah melakukan kesalahan fatal karena telah menghantam bangunan gereja. Sengaja ataupun tak disengaja, serangan tank di Gereja Katolik Gaza ini dikutuk keras oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Ia mengatakan bahwa serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan Israel tidak dapat diterima. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga langsung menelepon Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Trump sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi yang menimpa bangunan Gereja Katolik di Gaza. Perdana Menteri Israel lalu mengatakan bahwa hancurnya bangunan Gereja Katolik Gaza merupakan sebuah kesalahan mereka. Israel mengatakan bahwa mereka berkomitmen melindungi warga sipil dan tempat-tempat suci. Trump lalu memerintahkan agar Perdana Menteri Israel menindaklanjuti dan menyelidiki di balik insiden tank mereka yang menghantam bangunan Gereja Katolik. Salve sahabat Katolik keren, setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli, yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 707834762000 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katolik keren itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve! Sahabat Katolik keren, perlu digarisbawahi, konflik antara Israel dan Palestina bukanlah konflik agama antara agama Yahudi dan Islam, melainkan konflik politik seperti yang ditegaskan langsung oleh Muhammad Shtayyeh, Perdana Menteri Palestina kala itu. Namun tindakan perang tentu ditentang keras oleh Gereja Katolik karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gereja Katolik tidak memihak suatu negara manapun, melainkan mendukung two-state solution atau solusi dua negara, menjunjung tinggi kemanusiaan dan mengusahakan perdamaian. Itulah yang selalu dilakukan oleh Gereja Katolik yang juga mampu menjadi penengah antara Israel dan Palestina. Vatikan memiliki relasi persahabatan dengan Palestina, pun Vatikan juga memiliki relasi yang sangat baik dengan Israel. Sahabat Katolik keren, tentu kita sangat menyayangkan akan bangunan Gereja Katolik di Gaza yang hancur entah karena kesengajaan maupun tidak disengaja oleh Israel. Israel akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait tank mereka yang menghantam bangunan gereja. Kabar hancurnya bangunan Gereja Katolik di Gaza lalu terdengar hingga ke Vatikan.
Paus Leo ke-14 mengirimkan duka dan rasa solidaritas yang mendalam bagi umat paroki Gaza. Paus Leo ke-14 lalu mendesak agar gencatan senjata antara Israel dan Palestina segera tercipta. Di sisi lain, populasi umat Katolik di wilayah Gaza hanyalah 133 jiwa, dan mereka terus bertahan dalam iman di tengah situasi konflik dan politik yang tak pasti. Mari kita doakan semoga umat Katolik Gaza senantiasa dikuatkan, mereka yang terluka dipulihkan, dan mereka yang meninggal akibat peristiwa ini beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan, serta semoga perdamaian segera tercipta antara Israel dan Palestina. Salve! Salve! Mari berziarah bersama kami pada tahun 2026. Kita akan mengajak sahabat Katoliko keren berziarah ke 3 negara sekaligus di Eropa, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Dalam peziarahan ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia, yaitu di Knox, Irlandia, tempat penampakan Bunda Maria bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil pada tahun 1879. Selain itu, kita akan mengajak kalian berziarah ke situs-situs kekatolikan lainnya yang keren di Inggris dan Skotlandia, sekaligus berwisata bersama. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko keren berziarah bersama kami. Salve! Salve sahabat Katoliko keren. Setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli, yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 707813476200 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katoliko keren itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve!